Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi setelah 2 bulan akhirnya saya bisa mengupload video lagi. Jadi sebelumnya minta maaf karena memang saya masih punya baby yang masih kecil. Jadi waktu saya memang fokus untuk baby. Jadi saya tuh belum bisa mengatur waktu saya dengan baik. Dan semoga ke depan saya bisa mengatur waktu saya dengan baik supaya bisa lebih rajin lagi mengupload video. Dan mungkin teman-teman juga tahu ya, jadi kita kalau punya baby tuh memang kayak mau mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, apalagi mau membuat video, kadang kan kita juga kerjakan ikut moodnya anak. Jadi kalau hari ini baik, besok belum tentu baik. Jadi kadang itu yang membuat saya tuh kayak maju mundur, maksudnya mau buat tidak ya seperti itu. Jadi kadang bikin kayak rasa malas gitu teman-teman. Sombong amat. Semoga saja teman-teman doakan ya supaya kedepannya saya bisa lebih fokus lagi mungkin ke YouTube seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail atau di judul, jadi hari ini saya akan bahas tentang culture shock atau kultur shock di Timor Leste, khususnya di Uekusi, itu di tempat suami saya teman-teman. Dan saya mau garis bawahi di sini bahwa yang saya mau bahas ini mungkin tidak semuanya seperti itu, tetapi yang saya lihat, yang saya merasakan langsung itu yang terjadi di sekitar saya. Jadi saya akan bahas apa yang saya rasakan seperti itu. Dan kebetulan saya di Uekusinya sendiri sudah mau 2 tahun. Dan memang mereka budayanya itu hampir mirip ke NTT ya, khususnya itu suku Timor. Jadi dari bahasanya juga bahasa Dawan kayak Lesmeto atau Begeno gitu. Dan ada beberapa yang sama, tetapi ada juga hal-hal yang sampai di Uekusinya sendiri baru saya tahu, dan itu membuat saya sedikit shock. Makanya saya mau sharing ke teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke yang pertama ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama, culture shock yang pertama itu adalah pantang atau pemali terhadap beberapa jenis makanan. Jadi kalau mau dilihat di sini itu ada beberapa ya teman. Jadi mulai dari daging-dagingan, terus seafood. Teman-teman maaf, ini anjingnya ini berisik karena kebetulan kan baru dibawa dari kampung, jadi dikurung di kandang, jadi berisik teman-teman, suka teriak-teriak. Oke, kita kembali lagi ke topik. Jadi untuk pantangannya sendiri itu untuk yang makanan itu dari daging-dagingan, terus seafood, terus sayuran, terus cabai, terus kacang. Nah kalau untuk dagingnya sendiri tuh kalau di sini untuk daging sapinya itu hampir semuanya itu makan ya teman-teman. Maksudnya jarang yang orang bilang pantang atau pemali gitu. Tetapi kayak daging ayam itu plus telurnya itu tidak dimakan ya teman-teman. Terus daging anjing, daging babi, daging kambing, terus kayak daging burung puyuh itu, nah itu mereka tidak makan. Jadi ada yang alasan karena memang dari suku mereka, ada yang marga mereka. Seperti itu, jadi itu yang buat mereka tidak makan. Nah untuk yang daging anjingnya sendiri, kebetulan kan di keluarga suami saya kan tidak makan anjing ya, daging anjing. Jadi saya pernah tanya ke suami saya kenapa tidak makan daging anjing. Katanya dulu waktu nenek moyang mereka tuh pergi perang, anjing juga itu turut membantu. Jadi anjing juga dibawa untuk perang dan kayak dikasih obat, maksudnya kayak obat, bukan obat apa ya, kayak kekuatan begitu supaya kayak mereka melawan musuh tuh bisa seperti itu. Dan mereka sangat menghargai, menghormati sekali anjing, sehingga mereka tuh tidak bisa makan daging anjing seperti itu. Dan setiap orang, setiap marga itu punya alasannya tersendiri. Jadi contohnya, si A-nya tidak makan daging anjing, si B-nya tidak makan daging anjing, tapi alasan mereka tuh berbeda-beda teman-teman, seperti itu. Dan kalau untuk seafood itu ada ikan. Nah ikan itu pokoknya semua yang hidup di laut. Jadi ikan, cumi-cumi, gurita, kepiting, udang, pokoknya semua yang hidup di laut itu tidak dimakan. Jadi saya pernah tanya di teman itu kan pemali terhadap pantang terhadap ikan ya. Terus saya tanya kenapa tidak makan. Katanya dulu nenek moyang mereka tuh hidupnya itu dari ikan, sehingga mereka tuh tidak boleh makan ikan teman-teman. Terus kalau untuk apalagi ya, untuk sayuran. Nah untuk sayurannya sendiri tuh ada daun kelor,
terus sama yang bunga gala-gala. Bunga gala-gala kan kita biasa kan buat lalapan itu kan, nah itu enak, itu di sini juga mereka tidak makan. Tapi kalau untuk daun kelor sendiri, saya pernah tanya di teman, mereka tidak makan atau pantang tuh karena yang daun kelornya itu bunganya, terus daunnya, batangnya, akarnya, buahnya itu katanya mereka biasa pakai untuk acara adat. Nah jadi mereka tuh tidak boleh makan daun kelor karena mereka tuh menghargai adat mereka, seperti itu teman-teman. Oke, terus yang berikut kacang. Kalau kacang tuh kacang hijau sama kacang nasi. Nah itu tidak makan juga. Itu alasan karena dari marga mereka teman-teman. Jadi di sini itu dari marga, dari suku, nah dari adat. Jadi itu alasan mereka tidak makan teman-teman. Terus untuk cabenya juga begitu. Jadi cabenya itu yang buah paling kecil ya, kayak biji padi. Nah itu yang mereka tidak makan. Tetapi ada juga cabai yang biasa kita makan yang sedang itu mereka ada yang pemali. Tapi itu pemali itu kayak pada saat musim hujan teman-teman. Jadi contohnya kayak tanaman atau kayak sayuran yang tumbuh di musim hujan kayak labu, terus kayak cabai atau bayam. Nah itu harus di istilahnya itu kalau di sini bilang harus nasana dulu baru makan, kayak bakar lilin dulu. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya, itu sudah saya bahas. Dan jadi sebelum mereka nasana tidak boleh mereka makan. Jadi ada contohnya begini, kayak cabai kan contohnya kayak berbuahnya di musim hujan. Contohnya berbuah di rumah orang, terus orang itu memang tidak makan, kayak orang itu pemali gitu. Terus kayak kita yang tidak, kayak mau pergi minta itu tidak boleh. Katanya bisa jadi si sapinya itu bisa masuk di halaman mereka dan makan semua jagung yang di situ. Jadi bikin saya shock karena maksudnya kayak tidak nyambung seperti itu. Dan kalau untuk yang lain, sayur bayam juga seperti itu, harus nasana dulu baru bisa makan teman-teman. Itu kalau yang hidup di musim hujan. Tetapi kalau sudah lewat musim hujan itu bisa makan tanpa harus nasana. Terus untuk yang pantang yang berikut itu ada dari salah satu suku di Okusi, itu suku Taiboko, tapi itu dari marga mereka sendiri ya, jadi tidak semuanya. Nah itu untuk ibu yang baru habis melahirkan, itu dia tidak boleh makan nasi atau bubur. Jadi dia tuh makan kayak jagung bose, kayak ditumbuk halus tuh. Nah, dia cuma makan itu sampai anaknya itu merangkak. Jadi kalau anaknya merangkak tuh mungkin sekitar 8 atau 9 bulan ya. Jadi sampai anaknya itu merangkak baru si ibunya itu bisa makan nasi atau makan bubur. Bayangkan teman-teman, begitu lamanya. Dan menurut saya kan maksudnya kayak kita habis melahirkan kita kan harus kayak harus banyak makan serat, terus makan yang lembek-lembek kan. Tapi ini kita harus habis melahirkan langsung makan yang kayak jagung gitu. Dan menurut saya wow, amazing. Tapi kembali lagi kita harus menghargai ya budaya mereka. Dan menurut saya unik tapi sedikit shock teman-teman. Dan bisa mereka kayak contohnya mereka pemali, kalau kayak mereka tuh mau makan, contohnya mereka pemali ikan, terus mereka mau makan. Nah itu bisa juga kayak mereka tuh kayak bakar lilin, terus kayak mungkin potong ayam atau babi supaya mereka lihat dulu liloknya itu kayak biasa mereka lihat tuh di bagian ususnya itu. Kalau seandainya bagus, nah itu mereka boleh makan tuh, mereka boleh makan ikan. Tetapi kalau pada saat mereka potong hewan itu terus kayak tandanya tidak bagus, nah itu mereka tidak boleh makan karena bisa terjadi sesuatu yang fatal. Dan percaya tidak percaya tapi memang itu ada seperti itu, dan saya juga akhirnya percaya teman-teman. Terus ada juga yang kayak contohnya pergi sekolah jauh begitu. Nah itu ada yang mereka juga buat seperti itu, kayak bakar lilin. Nah kalau seandainya mereka bakar lilin terus rupanya tandanya bagus, nah itu mereka boleh makan. Karena dulu saya dengar dari suami itu, bapak mertua kan waktu itu kan pergi sekolah kan jauh kan di Manado. Jadi dulu katanya mereka tidak makan ikan, tetapi pada saat bapaknya pergi sekolah terus dibuat acara seperti itu dan rupanya bisa makan ikan teman-teman. Oke teman-teman, jadi ada 2 cara yang bisa kita boleh makan atau tidak pantang terhadap makanan yang tadi sebut. Itu ada 2 cara. Yang pertama contohnya dari si perempuannya. Kayak contohnya perempuannya kayak pantang tidak boleh makan ayam
daging ayam sama telurnya. Itu kayak dia besok lusa kayak menikah dengan orang yang atau laki-laki yang tidak pemalas atau tidak pantang terhadap ayam. Nah itu dia bisa makan tuh. Nah tetapi kalau laki-laki dia tidak bisa ya teman-teman, kecuali buat dengan cara yang bakar lilin untuk lihat lilonya itu teman-teman. Oke, culture shock yang kedua itu adalah Leibnitu atau mesel kuburan ya teman-teman. Jadi kalau di sini kayak kita mau perbaiki kuburan orang tua atau mungkin nenek moyang kita yang sudah lama meninggal. Nah biasanya kan kalau kayak kita di Indonesia itu biasa kayak paling kita ngomong sama tukangnya, kayak kita minta berapa, kayak bayar berapa begitu, terus paling kita siapkan bahan, terus kita siapkan makan minum buat si tukangnya kerja. Tapi kalau di sini tidak. Jadi contohnya kayak orang tua yang meninggal atau apa itu dikumpul semua, jadi saudaranya itu dikumpul semua, terus kayak kita pergi itu kayak sampai buat tenda itu bisa 2-3 hari. Jadi kayak istilahnya itu kayak kita turun langsung di tempatnya. Terus jadi contohnya kalau yang meninggal ini kayak anaknya itu kayak ada 5. Nah itu dibuat 5 tenda. Jadi itu dari kayak anak, cucu, cece semuanya itu pergi semua. Dan di sana contohnya 2-3 hari itu kayak bisa bunuh hewan tuh banyak sekali ya teman-teman. Jadi ada yang bunuh sapi, bunuh kambing, bunuh babi, bunuh ayam. Dan menurut saya sedikit istilahnya itu kayak pemberosan, tapi mereka memang budayanya seperti itu teman-teman, dan kita harus menghargai itu ya teman-teman. Dan sedikit shock karena saya baru pernah ikut sekali. Jadi baru-baru ada pergi mesal kuburan dari abo tuanya junior, abonya dari suami saya. Jadi sampai di sana ya itu semuanya itu kayak dibuat tenda, terus sampai tidur di sana. Dan itu 2-3 hari teman-teman. Dan itu kayak kita kumpul semua dari yang materialnya, dari bahan-bahannya, terus ada tukangnya juga. Cuman menurut saya kayak ribet, tapi ya kebiasaan mereka sudah seperti itu teman-teman. Dan saya baru lihat sih, sampai di sini baru saya lihat hal seperti itu. Karena kayak kita lihat tuh kayak buat pesta besar teman-teman, karena di sana bunuh, di sini bunuh, di situ bunuh. Nah jadi kita tuh bingung mau makan yang mana seperti itu. Oke, yang ketiga itu simpan plasenta atau ari-ari selama 4 malam. Oke teman-teman, jadi di sini budaya mereka, kalau ibu baru habis melahirkan, itu plasentanya itu atau ari-arinya itu disimpan di dalam kamar teman-teman selama 4 hari. Jadi plasentanya itu kayak ditaruh di plastik, terus dikasih abu rao istilahnya, itu abu dapur supaya jangan bau plasentanya. Nah itu selama 4 hari. Jadi mereka tuh tidak langsung yang habis melahirkan terus dibungkus terus langsung kubur begitu kayak kita di sana kan. Kalau di sini tidak, mereka tuh kayak menghormati, menghargai sekali plasenta tersebut. Jadi disimpan selama 4 hari. Terus pada saat mau kubur plasentanya atau ari-arinya itu juga ada ritual. Jadi ada istilahnya itu kayak acara kecil-kecilan. Nah itu pada saat ritual mau kubur si plasentanya itu nanti ada satu orang yang gendong si plasentanya itu kayak gendong bayi gitu. Nah itu nanti sebentar yang gendong si plasentanya itu kita panggil, yang anak yang bayi kita tuh panggil orang yang gendong itu namanya Mama Fafa. Nah seperti itu. Dan pada saat mereka pergi mau kubur si plasentanya itu kan ada iring-iringan tuh. Nah itu semua yang pergi itu tidak boleh melihat ke belakang, karena saya waktu itu lihat langsung. Terus saya tanya kenapa tidak boleh lihat ke belakang, harus lurus saja ke depan sampai kubur si plasentanya. Katanya supaya ikatan yang plasentanya itu sama si babynya itu kayak terputus gitu, supaya kayak jangan ganggu si plasenta itu, jangan ganggu si babynya, supaya jangan nangis. Terus pertumbuhan si babynya juga maksudnya bagus, sehat begitu, jangan ada yang ganggu seperti teman-teman. Karena mereka percaya bahwa si plasentanya atau ari-arinya itu yang selama ini kayak jaga dia di dalam perut seperti itu. Jadi kayak kayak memutuskan ikatan begitu teman-teman. Dan mereka di sini sangat menghargai itu teman-teman. Di sini kalau sebut plasentanya itu atau ari-ari itu namanya ulin. Oke, yang keempat itu adalah ritual bunuh hewan setiap kali berdoa atau bakar lilin. Jadi maksudnya itu bukan setiap kali berdoa harus bunuh hewan, tidak. Jadi maksudnya ada hal-hal tertentu kayak yang harus berdoa, maksudnya sesuatu yang serius begitu. Nah itu biasanya itu mereka harus
kayak bunuh ayam, paling tinggi ayam atau babi atau kambing. Nah mereka bakar lilin, terus ada bunuh hewan juga supaya lihat tandanya. Kalau di sini bilang lilo, jadi dilihat apakah baik atau tidak begitu. Dan itu biasanya itu kayak kita mau lamar kerja. Nah kita kan biasa kalau di sana kayak cuma ya berdoa begitu ya. Kalau di sini ya berdoa juga, cuman ada juga kayak ritual adatnya seperti itu. Jadi kalau kayak lihat tandanya bagus, nanti dikasih tahu oh ya ini lilonya bagus. Tapi kalau tandanya tidak bagus, nanti kita berusaha lagi, kita berdoa lagi, seperti itu teman-teman. Dan di sini sudah setiap saat, setiap kali seperti itu, dan itu tidak bisa terpisahkan ya teman-teman. Jadi mereka tuh dari zaman dahulu, nenek moyang mereka juga sudah seperti itu, jadi tidak bisa terpisahkan. Oke, ini yang terakhir atau yang kelima itu tinggal bersama walaupun belum menikah. Jadi maksudnya itu di sini bukan berarti kayak langsung pergi, atau perempuan atau si laki-lakinya pergi langsung tinggal bersama begitu, tidak. Jadi maksudnya itu di sini sudah ada kayak ikatan adatnya itu. Jadi maksudnya sudah ada omongan antara kedua orang tua. Nah itu boleh si perempuannya atau si laki-lakinya itu boleh tinggal bersama. Dan di sini mereka menganggap maksudnya hal biasa ya. Jadi ada yang sampai anaknya itu sampai 4, 5 baru menikah, itu tidak masalah. Yang penting sudah ada istilahnya itu kayak acara adat. Acara adat tuh kayak kita di sana kayak yang bilang masuk minda atau futus di sini seperti itu. Jadi itu walaupun anak sudah banyak pun, maksudnya kayak 4-5 orang baru menikah tidak masalah seperti itu. Dan di sini biasanya kan kalau kita di sana kan harus menikah dulu supaya kan kalau besok lusa kan kayak punya anak kan harus punya akte kelahiran baru bisa sekolah. Nah di sini tidak masalah teman-teman. Jadi tanpa akte kelahiran juga anak bisa masuk sekolah. Dan kadang kala orang tua menikah bareng sama anaknya juga menikah, jadi kayak berpasang-pasang begitu teman-teman. Dan menurut saya unik sih, tapi shock juga karena maksudnya kan kita tidak terbiasa di sana seperti itu ya. Dan mereka di sini itu anggap hal biasa, sudah biasa seperti itu di sini teman-teman. Jadi mau anak 10 kayak berapa kayak, nah baru mau menikah tidak masalah, yang penting acara adatnya itu sudah selesai seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu videonya, mungkin kurang lebihnya situ seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau request video apa bisa komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman like videonya, komen, terus subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu videonya dari saya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Adeus.